Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa barada sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa li ayyadaihi ala al-ardi rafi'a ra'sahu ila sama'il aliyah. Ya, baca. Abaraja sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa di ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'isahu ila sama'il aliyah mumian bidzalika raf'i ila sudadihi wa ulah mumiyan bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula wa musiran ila rif'ati kadarihi ala sairil bariyah wa musiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah wa annahu al-habibul ladzi yasunatiba'uhu wa sajayah wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya wadat ummu abdul mutalibi wa huwa yatufu biha tikal baniyah wada'at ummu abdul muttalib wa huwa yatufu bihati kalbaniyah faqbala musri'aw wa nadara ilaihi wa balaga minas sururi munah wa aqbala musri'a wa natara ilaihi wa balaga minas sururi munah wa dakhalahul ka'batal garra wa qama yad'u bihulusiniyah Padhalahul ka'batal qarra'a wa qama yad'u bihulusin niyah wa yazkurullaha ta'ala ma manna bihi alaihi wa atah wa yazkurullaha ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa aqta wa ulida sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ulangi sama-sama, wa ulida sampai wa sallam. wa ulida sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Nazifan mahtunan maktu'as surati biadil qurratil ilahiyah najipam maktunam maktu al-suriti biatil kudratil ilahiyah Toiban dahina makhudatan bikuhlil inayati aynah Toiban dahina makhulatan bikuhlil inayati aynah Wakila tanahu jadduhu ba'du sab'i layalin sawiyah. Ya, baca. Wakila tanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah Wa ulama wa ta'ama wa sammahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Aulama wa adama wa sammahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa karama maswah wa akrama maswa atirillahumma kabarahul karim bi'arfin salim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baca. Atirullahu magrahul karim bi'arfin sadimin salati wa taslim
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adapun maksud dari rawi yang kita baca adalah sebagai berikut. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dengan meletakkan kedua tangannya di atas tanah sambil menengadahkan atau memandang kepalanya ke langit yang tinggi. Beliau mengisyaratkan kepemimpinan dan ketinggian derajatnya. Beliau juga mengisyaratkan ketinggian derajatnya atas seluruh makhluk. Beliau adalah orang yang dicintai dan baik budi pekertinya dan akhlaknya. Bahwasannya dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Umar Al-Aslami dinyatakan bahwa beliau bersimpuh dengan kedua lutut, kemudian kedua tangan menjadi tumpuannya, lalu mengambil segenggam tanah, dan dia juga meriwayatkan bahwa beliau lalu menunduk dan bersujud. Dengan mengangkat kepala itu, beliau mengisyaratkan kepemimpinan beliau atas segenap makhluk dan ketinggian beliau pada segala bentuk kemuliaan. Sebab keinginan beliau selalu mengarah ke arah yang tinggi. Bahwasannya beliau memandang ke langit itu juga mengisyaratkan ketinggian derajat atas seluruh makhluk. Jadi Nabi waktu lahir pertama kali memandang ke arah langit yang tinggi, itu menyatakan ketinggian derajatnya, ketinggian ilmunya, ketinggian akhlaknya atas seluruh makhluk, dan kedekatannya kepada Allah Ta'ala, Zat yang maha tinggi. Bahwasannya inilah sebagian dari tanda-tanda keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang belum diangkat jadi rasul, itu tanda-tanda bahwa ia diangkat menjadi rasul, itu ada namanya irhas, tanda-tanda kenabian. Semua yang terjadi pada diri Rasulullah sejak beliau lahir sampai beliau wafat menunjukkan kepada akal kita bahwasannya beliau adalah sosok yang tinggi derajatnya, terus bertambah di setiap waktu hingga beliau menjadi yang paling tinggi di antara semua makhluk. Selain itu, semua itu juga menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang dicintai Allah dan baik budi pekertinya. Jadi luhur baginda Rasulullah, luhur budi pekertinya, bagus akhlaknya, bagus perangainya. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau langsung bersujud. Zahirnya mengisyaratkan atas ketaatan beliau kepada Rabb yang Maha Agung. Kehambaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dengan perbuatan. Makanya beliau waktu lahir langsung bersujud. Sujud yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru dilahirkan itu menjadi isyarat bahwa kedekatan beliau dengan Allah adalah dekatnya kedudukan beliau. Jadi dekatnya kedudukan beliau akan Allah Ta'ala. Jadi sujud itu ketika beliau baru dilahirkan menunjukkan makam kedekatan dengan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang menjadikan semua makhluk. Kemudian ibu beliau memanggil Abdul Muthalib yang sedang tawaf di bangunan Ka'bah. Dia pun bergegas, maksudnya kakek beliau Abdul Muthalib
bergegas datang lalu melihat beliau, melihat baginda Rasulullah. Dia merasakan kegembiraan yang sangat gembira yang belum pernah dirasakannya. Kemudian kakek beliau, Sayyidina Abdul Muthalib, lalu memasukkan beliau ke Ka'bah yang bersinar, lalu berdoa dengan niat yang tulus. Kakek beliau bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Bahwasannya kakek beliau Abdul Muthalib melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata sudah dapat melihat. Nah, jadi beda Nabi dengan anak orang biasa. Kalau anak atau orang biasa yang baru lahir belum bisa melihat, tapi Nabi baru lahir sudah bisa melihat. Bayi itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengarahkan pandangannya ke langit sambil mengisap ibu jarinya yang mengeluarkan susu. Nah, jadi tanda-tanda kenabian pada jari Nabi waktu baru lahir sudah bisa mengeluarkan susu yang bisa diisap oleh Nabi, ibu jarinya. Lalu bayi itu, maksudnya baginda Rasulullah, memberi isyarat kepada kakeknya, Sayyidina Abdul Muthalib, seperti layaknya orang yang menyampaikan salam. Jadi sudah bisa memberi isyarat. Nabi waktu baru lahir itu bagian dari tanda-tanda kenabian, irhas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan bersih, telah dihitan. Jadi ada pendapat sebagian ulama dalam hal ini, ada iktilaf namanya. Jadi ada yang meriwayatkan bahwa Nabi waktu dilahirkan sudah bersih dan sudah dihitan, dan dipotong pusarnya dengan tangan kekuasaan ilahi. Ia harum, rambutnya telah dilapisi minyak, dan sepasang matanya memakai celak atas pertolongan ilahi. Ada yang mengatakan bahwa kakeknya Abdul Muthalib menghitannya setelah genap 7 malam. Dia menggelar walimah, memberikan makan, dan menamainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab ketika disebut Muhammad. Jadi kakeknya memberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua pendapat, bahwa ada yang berpendapat dari ulama ahli riwayat bahwa baginda Rasulullah waktu dilahirkan sudah dalam keadaan bersih, sudah dihitan dan dipotong tali pusarnya dan bercelak. Tapi ada yang pendapat sebagian ulama lagi dari ahli riwayat bahwa baginda Rasulullah dihitan oleh kakeknya, yaitu setelah genap 7 malam. Adapun dari riwayat yang lain, bahwasannya sebagian ulama berpendapat ada jumlah nabi yang lahir dalam kondisi sudah terhitan itu ada 17 nabi. Menurut pendapat Syekh Abdul Basit Al-Bulghini. Di antaranya ada 17 nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Sid alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Hanzalah alaihissalam. Nabi Hanzalah ini semasa dengan Iskandar Zulkarnain. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Sam alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Salih alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Ahmad, maksudnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian ulama berpendapat
ada 17 nabi yang lahir sudah di khitan. Jadi Nabi waktu baru lahir tubuhnya sangat wangi, sehingga ada sebuah riwayat, jika orang kembali dari rumah menjenguk Nabi, biasanya istrinya akan bertanya, apakah engkau memakai wewangian? Orang itu pun menjawab, tidak, aku baru saja melihat Muhammad bin Abdullah. Jadi jika mereka dari menjenguk Nabi, dari mampir ke tempat Nabi waktu Nabi baru lahir, maka bau wanginya itu akan terbawa oleh orang yang hadir. Pendapat yang mengatakan setelah 7 malam kakeknya menghitan Nabi, yaitu tepatnya 8 hari setelah hari kelahiran beliau, Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi, Sayyidina Abdul Muthalib, menyelenggarakan walimah dengan mengumpulkan penduduk Mekah pada saat itu. Sehingga kalau di tempat kita, biasanya orang menyebut tasmiyah, pemberian nama. Biasanya digandeng tasmiyah dan akikah, pemberian nama. Jadi kakek Nabi pun melakukan itu ketika pemberian nama. Beliau menyelenggarakan walimah dengan mengumpulkan penduduk Mekah dengan memberikan makanan. Kemudian pada saat itu juga, pada saat walimah itu dengan mengumpulkan penduduk Mekah, Abdul Muthalib menamai Nabi dengan Muhammad. Beliau berkata, maksudnya Sayyidina Abdul Muthalib, kakek beliau, kakek baginda Rasulullah, bahwasannya beliau berharap cucunya kelak mencapai kemuliaan yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, baik yang hidup sebelum maupun sesudahnya. Jadi bahwasannya diriwayatkan Sayyidina Abdul Muthalib ketika sedang tidur di Hijr Ismail, beliau mengalami mimpi yang mencengangkan. Lalu setelah mimpi itu, beliau mendatangi seorang dukun perempuan Quraisy dengan mengenakan pakaian wol. Ketika dukun itu melihat beliau, kakek Nabi, dia langsung mengenali. Dia melihat, jadi dukun itu pucat melihat ketika kakek Nabi datang. Padahal saat itu Sayyidina Abdul Muthalib adalah pemimpin di kaumnya. Diriwayatkan Sayyidina Abdul Muthalib berkata, aku lalu duduk dengan bercerita, semalam aku tidur di Hijr, aku pun bermimpi. Dalam mimpi itu aku melihat seakan-akan sebuah rantai, yaitu sebuah rantai perak, muncul dari punggungku. Rantai itu memiliki 4 ujung. Satu ujungnya mencapai bumi bagian timur. Satu ujung yang lain mencapai bumi bagian barat. Satu ujungnya yang lainnya mencapai 7 tingkatan langit, dan satu ujungnya menembus 7 tingkatan bumi atau tanah, menembus sampai ke tanah. Ketika aku melihat rantai itu, tiba-tiba rantai itu berubah menjadi sebatang pohon hijau yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Tidak ada pohon yang lebih bercahaya dibandingkan pohon itu, dan tidak pernah ada pohon yang lebih indah dibandingkan pohon itu. Jadi waktu baginda Rasulullah SAW belum lahir, kakeknya telah diberi mimpi atau diberi ilham. Ketika aku sedang melihat pohon itu, tiba-tiba 2 sosok yang berdiri di hadapanku. Salah satu di antara mereka memiliki kepala dan jenggot yang hitam, sedangkan yang satu lagi berwarna putih. Aku bertanya kepada sosok yang berkepala dan berjenggot hitam. Jadi kakeknya bertanya pada orang yang berjenggot hitam, siapakah engkau? Lalu orang itu menjawab, tidakkah engkau mengenaliku? Dia bertanya kepada
Sayyidina Abdul Muthalib. Dia bertanya kepada kakek Nabi. Lalu kakek Nabi menjawab, tidak. Kemudian orang itu berkata lagi, aku Nuh. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Tuhan semesta alam. Lalu aku berkata kepada sosok yang satu lagi. Lalu kakek Nabi bertanya kepada yang satunya lagi, siapakah engkau? Lalu dia menjawab, aku Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Tuhan semesta alam. Lalu tiba-tiba aku terbangun. Jadi setelah disebutkan nama kedua Nabi itu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan yang satunya Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu beliau terbangun dari mimpinya. Jadi setelah mendengar cerita dari kakek beliau, kemudian juru tenung itu berkata, kalau memang mimpimu itu benar, pasti akan keluar dari punggungmu seseorang yang diimani oleh penghuni langit dan bumi. Dia pasti akan langsung dikenali dengan jelas di tengah banyak orang. Jadi baginda Rasulullah itu sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul, bahkan ketika ia masih kecil, ia akan dikenali oleh orang dengan melihat tanda-tandanya. Jadi demikian isi daripada rawi 5. Sama-sama kita membaca Atirillahumma kabrahul karim bi arfin sadimin salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum kita tutup, kita sama-sama membaca selawat nariyah. Semoga dengan berkah selawat Allah melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Sama-sama membaca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil hadi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwajihil karim wa ala wasahih bikulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli maklum milak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama kita membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.